Hai guys, di video kali ini saya akan menganalisa apakah alt season akan terjadi dalam waktu dekat ini. Nama saya Kelby dan saya akan menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk kita sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin, di mana kita bisa lihat bahwa Bitcoin berhasil retest daripada garis support ini yang tepat berada di 21 day EMA dan sekarang sedang berada di daerah konsolidasi ini, jadi belum ada pergerakan yang terlalu signifikan untuk hari ini, tetapi kemarin sudah pump cukup lumayan dari 40.200 sampai ke 42.000, dan menurut saya ini cukup bullish ya. RSI-nya juga sudah masih berada di atas, dia breakout ke atas, dan MACD-nya juga berada di atas. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lainnya, ini kelihatan dengan jelas bahwa garis support ini 40.500 itu menjadi daerah pertahanan yang cukup kuat untuk bottom daripada harga Bitcoin. Setiap kali Bitcoin berusaha untuk turun ke daerah itu, ini terus dibeli dari whale-whale atau para investor, sehingga akibatnya ya tidak ada yang bisa menjual lagi. Selling pressure-nya menjadi lebih sedikit dan akhirnya arahnya ya harusnya ke atas ya. Oke, kita lihat bahwa RSI-nya juga berada di atas 50 dan garis MACD daripada warna biru ini berada di atas garis orange-nya. Berarti ini posisinya ini masih bullish. Kita lihat di time frame yang lebih kecil di 4 jam. Oke, sudah breakout dari pola bull flag yang kemarin saya analisa di video sebelumnya, dan ternyata benar ini merupakan bull flag, sudah breakout, dan target harganya di angka berapa? Target angkanya itu kita bisa ukur dari sini. Kemudian dari breakout-nya terjadi itu targetnya adalah 4.500 atau 44.600 yang merupakan target selanjutnya. Tentu saja harga Bitcoin tersebut ini tidak langsung naik ke daerah situ, tetapi dia harus membentuk gelombang. Jadi dia naik dulu, kemudian dia turun, naik, kemudian turun, dan naik mencapai targetnya. RSI-nya juga masih bagus, tidak ada bearish divergence yang kelihatan. Dan dari MACD-nya juga ini terjadi bounce dari garis orange ini, sehingga kemungkinan besar akan ikut naik, meneruskan kenaikannya. Kita lihat dari time frame 1 jam, sudah breakout dari pola bull flag tersebut, kemudian kita lihat sekarang berada dalam periode konsolidasi. Biasa ketika sudah terjadi kenaikan yang cukup lumayan, harga Bitcoin harus konsolidasi terlebih dahulu, dia harus mengumpulkan energi, istirahat, sehingga bisa melanjutkan pump-nya ke arah yang lebih atas. Kita lihat bahwa tidak ada bearish divergence di sini, tapi ada kemungkinan bahwa MACD-nya ini bisa di-cross atau bounce dari situ. Jadi garis birunya itu bounce dari MACD daripada garis orange ini. Jadi kita lihat bahwa ini masih sideways saja dari tadi subuh jam 2 pagi di kisaran harga 41.600 sampai 42.000 ya. Dimana 42.000 itu merupakan garis resistance yang sangat penting yang merupakan all-time high di bulan Januari 2021. Ini masih akan konsolidasi selama beberapa saat, dan kita akan lihat kalau misalnya dia membentuk pola pennant, jadi pola seperti ini, maka ini merupakan continuous pattern di mana harga itu akan bisa naik, melanjutkan kenaikannya. Jadi ini akan konsolidasi di daerah ini, kemudian naik. Atau kemungkinan dia juga bisa membuat semacam bull flag juga sama seperti ini. Jadi dia bergerak ke bawah, terus ke bawah. Tapi dari situ kemudian bisa ada kemungkinan untuk naik ya, melanjutkan kembali kenaikannya. Itu untuk Bitcoin di time frame 1 jam. Kita lihat untuk ETH, Ethereum, terjadi pump yang cukup lumayan kemarin untuk Ethereum USD, dan ini dia sudah breakout daripada W pattern-nya atau double bottom ini, dan target harganya dia akan tercapai di harga 3.000 di harga 3.000 3.000-an ya, di daerah sini, yaitu
Di sini ada garis resistance yang warna merah ini, dan juga garis resistance daripada W pattern yang lebih besar lagi di daerah sini. Itu yang harus dihadapi. Selain itu, dia juga masih berada di 21-day EMA yang merupakan pertanda bahwa dia masih bullish sampai ketika dia menembus ke bawah daripada 21-day EMA ini, itu pertanda bearish. Kita lihat untuk ETH BTC apakah lebih ini menunjukkan apakah ETH atau BTC yang lebih profitable. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pair ETH BTC, kita lihat bahwa terjadi breakout juga dari garis downtrend ini, dan sekarang sudah mulai uptrendnya. Dan kemungkinan mungkin akan retest, biasanya retest ke 21-day EMA ini, atau retest ke garis support ini, seperti yang terjadi di periode-periode sebelumnya. Jadi seperti ini, lihat dia naik dulu, kemudian dia turun, kemudian retest, kemudian dia naik lagi, turun, naik lagi, kemudian retest di garis ini, dan cukup lama beberapa saat di sini, tapi dia bisa melanjutkan kenaikannya lebih ke atas, sehingga masa-masa ini adalah masa-masa di mana itu paling profitable untuk memegang ETH daripada BTC. Tetapi ketika dia downtrend seperti ini, dia juga berinteraksi dengan garis 21-day EMA, di mana dia masa-masa ini dari Desember sampai kepada Maret itu merupakan masa-masa yang kurang profitable kalau misalnya memegang ETH, tetapi lebih baik memegang BTC. Ya, dan ini juga menandakan bahwa kemungkinan besar alt season itu bisa terjadi berdasarkan analisa ini, karena ETH itu dia menyumbang dominasi terbesar. Kalau misalnya dia naik, Bitcoin dominance-nya itu akan berkurang lebih banyak dibandingkan dengan koin-koin yang lain. Karena ETH market cap-nya itu terbesar kedua di dunia kripto. Dan kita mau lihat sekarang apakah ada potensi alt season yang bisa terjadi di bulan ini dan beberapa bulan ke depan. Kita lihat bahwa Bitcoin dominance itu mengalami konsolidasi dari tanggal 2 Maret. Jadi basically bulan ini, bulan Maret, itu Bitcoin dominance itu stagnan di situ-situ saja, membentuk lower high. Jadi ini merupakan tapi ada juga higher low, jadi dia masih konsolidasi. Kemudian baru pada kemarin terjadi breakout ke bawah, dan ini juga breakout ke bawah daripada garis 21-day EMA ini, sehingga ini merupakan pertanda awal bahwa alt season itu akan terjadi selama bulan ini dan beberapa bulan ke depan. Kita lihat bahwa kalau setelah terjadi breakout itu dia biasanya ada retest tersebut ke daerah resistance-nya atau ke 21-day EMA yang merupakan garis merah ini. Kita lihat di sejarah yang dulu, kita lihat di sini ketika dia turun dari sini, dari garis resistance ini, kemudian dia berinteraksi dengan garis ini, turun ke bawah, kemudian berusaha untuk naik, tetapi tidak bisa, turun lagi, dia selalu berinteraksi, dia akhirnya close di bawah garis 21-day EMA ini, kemudian berangsur-angsur turun, yang menunjukkan bahwa Bitcoin itu sekarang lebih lambat pergerakannya, kenaikannya dibandingkan dengan altcoin, sehingga kemungkinan besar sekarang ini adalah masa-masa yang tepat untuk masuk kepada altcoin, karena rata-rata altcoin juga masih berada di bawah harganya, dan saya melihat bahwa ada tanda-tanda bahwa altcoin itu akan bullish dari pairnya terhadap BTC. Itu yang saya perhatikan di beberapa altcoin, dan saya juga sudah mengalokasikan beberapa sebagian BTC itu ke altcoin. Ya, karena kemungkinan besar altcoin itu akan bergeraknya lebih cepat. Kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoin. Dan ini mirip sekali dengan masa-masa di mana di tahun 2020 setelah terjadinya Corona Dump di bulan Maret. Tetapi ini terjadinya kalau Bitcoin itu dia koreksinya itu terjadi dari bulan November gitu. Tapi kalau misalnya Corona Dump itu terjadinya
sejak Februari sampai ke Maret, itu selesai. Kalau untuk yang sekarang itu, ini dimulai dari November sampai Maret, itu selesainya. Sehingga, nah dari situ kemudian terjadilah alt season, ya khususnya di bulan Mei. Setelah harga Bitcoin itu bisa mencapai level sebelumnya, level sebelum terjadi dump yang parah ini, yaitu Corona dump ini, ya. Dimana kita bisa lihat itu dari Bitcoin dominance-nya. Jadi kita akan melihat Bitcoin dominance di tahun 2020 itu di bulan Mei. Kita lihat bahwa di bulan Mei ini Bitcoin dominance menyentuh garis resistance daripada pola broadening wedge ini. Dari situ turun sampai ke daerah ini. Sampai bulan September. Jadi selama 4 bulan itu, dari Mei 5, kalau September 9 berarti 4 bulan. Selama 4 bulan itu terjadi alt season, sehingga ini menandakan bahwa lebih profitable untuk memegang altcoin daripada Bitcoin, karena kita lihat saja sendiri, ini kalau Bitcoin-nya sendiri, ini stagnan di sini aja, jadi cuma di sekitar 9 ribuan, 8 ribuan, 10 ribuan, di situ-situ aja, baru naik ke 12.000, balik lagi ke 10.000, cuma di situ-situ aja selama dari bulan Mei sampai ke Oktober, berarti 5-10, berarti selama 5 bulan stagnan di situ-situ aja. Dan menurut saya ini merupakan peluang bagi kita, ya. Jadi kalian bisa masuk ke beberapa altcoin yang memang bagus fundamentalnya. Jadi jangan asal invest ke micin. Kalau micin itu ada strateginya sendiri. Nanti mungkin saya bisa share ya. Tapi ya lebih baik kalian invest di altcoin yang memang fundamentalnya itu sudah terpercaya. Misalnya seperti ETH, BNB, Chainlink, Cardano, Polkadot, dan lain-lain itu, ya. Dan saya juga mungkin akan menambah alokasi altcoin saya dari BTC. Namun yang perlu kita perhatikan adalah ini, karena kedepannya itu bisa terjadi koreksi yang mendalam. Karena yang saya perhatikan itu salah satu kebiasaan adalah ketika alt season itu akan selesai terjadi adalah harga ETH itu naik sehingga cukup lumayan, sehingga Bitcoin dominance-nya itu turun secara lumayan juga, drastis. Ingat, karena ETH-nya itu market cap-nya lebih besar ya, paling besar di antara segala altcoin. Tetapi setelah itu selalu diakhiri dengan koreksi daripada Bitcoin dan koreksi daripada altcoin-altcoinnya dalam jumlah yang banyak. Jadi contohnya ketika DeFi Summer alt season itu, ketika di 2020 itu Bitcoin itu koreksi selama sebesar 17-18%. Dan ini menandakan bahwa alt season-nya itu sudah berakhir. Altcoin-nya itu karena di daerah-daerah sini itu dia sudah parabolik semua itu. Ada Chainlink, ada Band Protocol, ada yang AV juga kalau nggak salah, Polkadot juga. Itu dia berakhir semuanya di sini. Semuanya itu langsung dump semuanya. Dan ketika itu selesai, baru ada masa konsolidasi, disitulah baru dimulai Bitcoin season. Ya, yang akan saya bahas nanti di video-video berikutnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, kalian harus take profit untuk altcoin di alt season ya. Jadi nggak boleh dibiarkan hold terus gitu, karena akan ada masa-masa di mana altcoin itu tidak profitable lagi. Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan itu yang menurut saya itu adalah hasil research saya daripada Bitcoin dan altcoin. Nah, ketika kita sudah mengetahui kan informasi ini, maka kita ya perlu bertindak lah ya untuk agar bisa memaksimalkan profit yang kita punya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa ini kemungkinan besar alt season itu akan terjadi sampai berapa lama, sampai berapa targetnya, kita bisa lihat di Bitcoin dominance. Target yang pertama adalah ini
sampai garis support ini, yaitu di daerah 42%, dan daerah berikutnya adalah sekitar 39% sampai 40% dari sini. Kalau misalnya optimis banget, itu dia bisa turun sampai ke daerah 35%. Jadi bisa ke sini, kemudian naik, atau dia ke sini baru naik, atau dia ke 35%. Itu berarti alt season yang sangat gede menurut saya ya. Dan ini akan mengakibatkan ETH BTC itu kembali ke daerah-daerah tinggi sebelumnya, yaitu di daerah, menurut saya dia bisa mencapai 0,1 untuk harganya di dalam Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoinnya itu 45.000 atau 50.000, katakanlah 50.000, maka ETH itu harganya bisa 5.000. Kalau Bitcoinnya harganya itu 40.000, ketika ini terjadi, ETH-nya bisa 4.000. Jadi ketika ETH BTC ini dia 0,1. Dan kita lihat juga ini juga sebenarnya belum selesai, ini masih wave 3. Wave 3-nya itu konsolidasi cukup lama selama 1 tahun, dari Mei sampai Maret 2022. Itu menurut saya ini masih bisa terjadi lagi wave 5, dan wave 5 itu kalau di altcoin itu biasanya nggak sependek atau nggak sama dengan wave satunya, tetapi dia juga bisa sama panjangnya dengan wave 3, atau bahkan bisa lebih panjang dari wave 3 untuk wave 5-nya, yaitu wave yang terakhirnya. Jadi saya bisa expect bahwa kalau di atas 0,1 itu untuk pemegang Ethereum ya perlu mulai take profit, apakah dipindahkan ke Bitcoin atau lain-lainnya, atau ke USDT, USDC ya. Jadi itu sekalian analisa saya pada hari ini mengenai potensi alt season yang bisa terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya bisa semakin berkembang.